Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Masih bersama saya tentunya yang masih membahas tentang pertanian terintegrasi. Nah rekan semua, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas sedikit kejadian yang cukup menarik, terutama yang sudah kita lalui beberapa waktu yang lalu. Nah seperti kita ketahui rekan-rekan semua, beberapa waktu yang lalu bahkan sampai saat ini sebenarnya kita masih menghadapi situasi atau momen Hari Raya Idul Fitri. Nah, yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan momen Ramadan sekaligus perayaan Idul Fitri yang telah dilalui oleh rekan-rekan kita khususnya umat muslim. Nah, berkaitan dengan peternak, rekan semua, saya akan sedikit membagikan cerita bagaimana serunya menghadapi Ramadan sekaligus Idul Fitri, khususnya untuk para peternak. Peternak yang saya maksud yaitu peternak unggas, di dalamnya meliputi ayam, entok, kemudian bebek, dan lainnya. Misalnya juga ada yang beternak ayam petelur misalnya, nah itu juga termasuk di dalamnya. Nah yang akan saya soroti melalui video ini adalah pertama rekan-rekan semua mengenai permintaan. Nah rekan-rekan semua, untuk kita yang beternak khususnya unggas harus benar-benar memperhatikan momen ini, momen Ramadan sekaligus Hari Raya Idul Fitri. Kenapa? Karena di momen-momen seperti ini permintaan atau kebutuhan daging unggas itu meningkat, relatif meningkat. Sebut saja misalnya dari kebutuhan ayam, itu jelas Ramadan sampai Idul Fitri itu kebutuhan ayam, itu daging ayam itu akan lebih tinggi dari biasanya. Kemudian entok walaupun belum begitu populer seperti ayam, tetapi ternyata memang kebutuhannya juga relatif lebih meningkat. Bebek pun demikian. Kemudian ayam petelur misalnya ayam merah afkir itu pun demikian, ayam broiler pun bahkan seperti itu. Nah yang perlu kita catat, yang perlu kita cermati rekan-rekan semua, kalau kita berprofesi sebagai peternak maka tidak boleh melewatkan momen ini. Ramadan dan Idul Fitri ini adalah momen panen raya bagi peternak, khususnya peternak unggas seperti kita ini, karena di momen-momen ini permintaan itu jelas lebih banyak, kebutuhan itu lebih banyak, permintaan lebih banyak. Nah yang saya alami di kandang saya, nah karena sedikit background ya, karena stok di kandang saya itu cukup tipis, cukup sedikit, dan pada hari raya Idul Fitri tahun ini, Ramadan sampai hari raya Idul Fitri tahun ini, saya agak sedikit kewalahan dalam memenuhi kebutuhan permintaan unggas di kandang yang saya miliki. Nah itu untuk permintaan sendiri rekan semua, permintaannya di kandang saya pribadi itu meningkat bisa sampai 300%. Kalau biasanya kita katakanlah misalnya biasanya kita paling banter mengeluarkan 10 misalnya, itu bisa sampai 30-an ekor, itu peningkatannya seperti itu. Artinya peningkatannya itu cukup bagus, bahkan bisa sampai 2 kali lipat, bisa lebih dari 2 kali lipat. Namun begitu rekan-rekan semua, permintaan ini tentu yang masuk ke kita itu tidak semua, artinya juga tergantung kepada promosi yang kita lakukan, tergantung apakah peternakan kita dikenal atau tidak, dan seterusnya. Yang jelas secara umum memang kebutuhan akan meningkat, kemudian permintaan juga akan meningkat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua rekan semua, karena kebutuhannya itu banyak dan permintaannya tinggi, maka sudah otomatis harga akan terkerek naik. Nah seperti itu, harga akan terkerek naik. Ini sedikit gambaran saja ya. Saya misalnya untuk ayam saya kasih contoh, untuk ayam indukan ya, ayam indukan yang biasanya itu kalau kita ambil dari pedagang itu harga
55 sampai 60. Nah, di momen-momen Ramadan, Idul Fitri itu bisa sampai 100.000 per ekornya. Nah, itu salah satu contoh untuk ayam. Kemudian untuk unggas lain, misalnya entok. Nah, entok ini yang biasa yang dere darah yang masih muda, betina muda itu yang baru akan bertelur itu biasanya harga 40-45, tetapi pada momen-momen seperti ini bisa sampai 60 bahkan sampai 80.000 per ekor. Nah, untuk basur ya, untuk basur yang besar itu bisa sampai 200 atau bahkan lebih. Nah, itu untuk gambaran harganya. Nah, yang untuk masalah harga, kenaikan harga ini tentu tidak bisa disamaratakan, masing-masing daerah itu tentu beda. Semakin kota itu biasanya peningkatannya akan semakin bagus, semakin tinggi maksudnya, dan semakin ke desa biasanya permintaannya akan semakin harganya maksudnya akan semakin rendah. Kalau misalnya di desa, di sekitar lingkungan saya itu maksimal daya serap kemampuan konsumen itu kalau untuk basur besar tua itu sampai 180 sampai 200. Tapi kalau kita akan minggir ke kota sedikit biasanya sampai 200-an, itu rata-rata bisa lebih untuk basur tuanya. Nah, rekan-rekan semua, apa yang bisa kita simpulkan dari kejadian yang saya paparkan ini adalah bahwa kita sebagai peternak itu tidak boleh kehilangan momen. Kalau kita biasanya hari-hari biasa itu kita untungnya sedikit, nah pada momen-momen seperti itu, Ramadan, Idul Fitri, itu adalah saatnya panen raya dan kita harus pastikan kita mendapatkan sebanyak mungkin rezeki yang bertebaran di Ramadan tersebut, di hari raya tersebut. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi momen-momen seperti itu panen raya? Ya, yang jelas pertama kita harus mempersiapkan stok. Nah, mempersiapkan stok ini tentu saja kita sesuaikan dengan kemampuan kita, kemampuan modalnya, kemudian kemampuan kandangnya, dan seterusnya. Kemudian jangan lupa juga bahwa meskipun kita bisa menyiapkan stok, tetapi pemasaran juga kita harus perhatikan. Artinya kalau kita menarget kepada konsumen langsung itu biasanya larinya akan lebih lambat, tetapi kalau kita target ke pedagang, tengkulak, perantara, pengepul, nah itu biasanya larinya akan lebih cepat, tetapi harganya tentu lebih rendah karena kita bagi-bagi rezeki. Ya, pokoknya kita sesuaikan saja dengan keadaan kita, kemampuan kita. Yang saya ingin tekankan dan saya ingin garis bawahi adalah bahwa momen-momen seperti ini tidak bisa atau tidak boleh kita lewatkan. Jangan sampai pada momen-momen lebaran, momen-momen puasa seperti itu kita kehilangan kesempatan, kita tidak punya barang, kita tidak punya ayam yang cukup di kandang, kita tidak punya entok yang cukup di kandang. Nah, itu sangat sayang sekali. Nah, untuk rekan-rekan semua, saya pada bagian akhir ini mengucapkan mohon maaf ya. Mohon maaf karena ini kita mulai akan fokus ke sharing masalah peternakan entok, khususnya entok jumbo. Jadi kita view-nya untuk video kali ini juga full. Ini adalah entok jumbo. Ini trondolan biasanya disebutnya trondolan. Nah, ini kondisinya baru saja kita mandikan dan ini sedang pengeringan, sekaligus memperkenalkan kepada rekan-rekan semua para peternak bahwa unggas itu tidak hanya satu. Jadi unggas itu tidak hanya ayam, tidak hanya bebek, masih ada juga yang cukup punya potensi, cukup punya peluang, yaitu entok. Nah, entok yang ada di hadapan kita ini adalah jenis entok jumbo dan masuk ke kategori entok hias, masuk kategori hobi. Jadi kalau kita beternak ini kita bisa sekali dua uang, atau apa itu istilahnya. Jadi kita bisa masuk ke pedaging, tetapi kita bisa juga masuk ke penghobi. Nah, ini yang sedang saya eksperimen, yang sedang saya uji coba beberapa waktu terakhir ini, dan saya agak sibuk update video karena saya masih mematangkan uji coba pada jenis unggas yang satu ini. Nah, untuk kedepannya saya akan siap membagikan berbagai informasi
tips, cara, kiat-kiat, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan entok, khususnya entok jumbo nanti akan kita share, akan kita bahas secara rutin. Mudah-mudahan ini bisa juga membuka peluang bagi rekan-rekan semua. Mungkin ada yang belum beruntung di ayam, bisa coba entok, atau yang belum beruntung di bebek bisa coba entok, dan lain sebagainya dan seterusnya. Oke, terima kasih untuk update video kali ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi karena telah mengikuti video ini sampai selesai. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya. Mudah-mudahan peternakan kita, peternakan rakyat bisa semakin maju dan semakin bisa diandalkan. Terima kasih.